Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rani Nasiratul Hafidah. Saya dari Gugus Depan SDN 1 Parijat Wetan. Alamat saya di Purwoharjo. Hari ini saya akan menjawab tugas yang kedua, yaitu tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta arti kiasan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan pasal 9 bersama nilai kepramukaan adalah norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada anggota pramuka. Prinsip dasar kepramukaan yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat. Pengamalan nilai dan prinsip dasar dalam kegiatan kepramukaan yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita harus menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi, menjauhi larangannya, dan beribadah sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Tugas kita adalah pengamalannya memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian. Kemudian pengamalan yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Hak diri pribadinya yang pertama, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, selalu mengutamakan pribadi. Kemudian yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu mengamalkan satya dharma dalam kehidupan sehari-hari. Metode kepramukaan, soal yang kedua yaitu pengertian dari metode kepramukaan dalam ADART terdapat pada pasal 10. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan. Kemudian yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehidupan orang dewasa yang memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan. Yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan kiasan dasar. Pengamalan dari metode kepramukaan. 1. Kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka dapat dilakukan atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral disebut dharma. Satya pramuka
diucapkan secara sukarela oleh anggota pramuka. Sedangkan Dharma adalah alat pendidikan mandiri progresif untuk membina mengembangkan akhlak mulia. Kemudian belajar sambil melakukan. Sebanyak mungkin kegiatan praktek secara praktis. Melakukan kegiatan mengutamakan praktik. Kemudian yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Kegiatan berkelompok yaitu pembentukan dinamika kelompok dan memilih seorang pemimpin, kemudian belajar diskusi, bekerja sama, berorganisasi. Yang keempat, kegiatan menarik dan menantang. Kegiatan yang bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif, dan mengandung pendidikan. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar, yaitu modern, manfaat, taat, asas. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Nah, ini yang keren. Kegiatan di alam terbuka itu yaitu seperti berkemah. Di dalam kegiatan di alam yang terbuka harus mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Kemudian yang keenam, pengamalan yang keenam yaitu kehadiran orang dewasa dan memberikan bimbingan, dorongan, ataupun dukungan. Anggota orang dewasa berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasi, kemudian pelaksana, pengabdian, pengawas, dan penilai. Anggota dewasa sebagai penanggung jawab atas kegiatan kepramukaan oleh anggota muda. Kemudian yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan untuk mendorong dan merangsang agar anggota pramuka bersungguh-sungguh. Tanda kecakapan berupa bukti pengakuan yang diberikan kepada anggota pramuka karena telah mengamalkan nilai-nilai kepramukaan. Yang terakhir yaitu sistem satuan terpisah pramuka putra dengan pramuka putri. Biasanya diterapkan di gugus depan, satuan karya pramuka, dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putri dibina oleh pembina putri. Kemudian satuan pramuka putra dibina oleh pembina pramuka putra. Dan pada saat kemah, kegiatan harus dijamin dan dijaga sehingga diterapkan satuan terpisah antara putra dan putri. Soal yang terakhir adalah kiasan dasar. Kiasan dasar terdapat dalam ADART pasal 12. Penyelenggaraan pendidikan pramuka dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan pramuka atau gambaran dan keadaan. Manfaat dari kiasan dasar sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan sehingga memberikan gambaran yang mengesankan bagi peserta didik agar isi setiap pelatihan bisa dipahami
dengan seksama dan mendalam. Terima kasih Kak, itu jawaban tugas saya dari tugas yang kedua. Mungkin kalau banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.